Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Bersama saya kelompok 4, dengan saya sendiri Wahyu Lestari, Bayu Rizky Prastia, Dimas Bayu Setiawan, IKD Hendi Setiawan, Mikomang Karnayanti, Niketut Ayu Widiawati, dan Igede Supriyatna. Ya, di sini bab 1 tentang konsep wilayah dan perwilayahan yang akan dibawakan oleh Saudari Karnayanti. Dengan Saudari Karina, saya persilakan. Konsep wilayah menurut Taylor bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan predisis yang menyatu. Menurut Rustadi bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas sefisiknya tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berkaitan secara fungsional. Batas wilayah tersebut tidak selalu dengan penampakan fisik dan pasti, melainkan bersifat dinamis. Wilayah adalah suatu kesatuan unit geografis yang antara bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Pembagian wilayah menurut geografis DALF 1937. A. Generasi region penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan geografi. Misalnya wilayah vegetasi dalam hal ini lebih ditekankan kepada jenis wilayah saja. B. Spesifik region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Lokasi absolut adalah lokasi pasti, tetap, yang didirikan rintang dan bujur. Lokasi pasif adalah lokasi yang tidak pasti, tergantung dari objek dan pengamatan. C. Uniformal region, suatu wilayah yang didasarkan atas keragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Nodal region, suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi antar satu yang lain. Tata ruang, wujud, struktur ruang, dan pola ruang. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang akan dibawakan oleh Saudara Hendi. Dengan IKD Hendi Setiawan, saya persilakan. B. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah. A. Makna pembangunan wilayah, sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Makna pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan wilayah pertumbuhan adalah A. Pertumbuhan ekonomi, B. Laju pertumbuhan penduduk, C. Perkembangan permukaan, D. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, C. Pengusahaan teknologi, F. Budaya dalam masyarakat. B. Teori lokasi sebagai dasar perlunya perkembangan wilayah. Teori lokasi terbentuknya karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. C. Konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. D. Faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Faktor topografi, tinggi rendahnya wilayah atau kondisi satu wilayah. 2. Faktor klimatologi atau iklim. 3. Faktor hidrografi atau faktor ketersediaan air. 4. Faktor sumber daya hayati atau tumbuhan. Dan 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. E. Aspek utama pembangunan wilayah. 1.
Satu, terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. Dua, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spesial di lokasi tertentu. Tiga, menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran sebagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, materi selanjutnya tentang pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan yang akan dibawakan oleh Saudara Dimas Bayu Prasetya. Untuk Saudara Dimas, saya persilakan. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. 1. Daya dukung lahan pertanian. Kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. 2. Daya dukung lahan permukiman. 3. Daya dukung fungsi lindung. Kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. 4. Daya dukung fungsi ekonomi suatu wilayah. 5. Daya dukung ekologi. Tingkat maksimum baik jumlah maupun volume. Pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah belum terjadi penurunan kualitas ekologis. G. Tujuan pembangunan wilayah. H. Wilayah pembangunan Indonesia. 1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku. I. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuannya memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang akan dibawakan oleh Saudara Bayu Rizky Prasetya. Untuk Saudara Bayu, saya persilakan. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. A. Teori pertumbuhan wilayah. 1. Teori basis SDA. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. B. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. 1. Kondisi geografis. 2. Faktor tenaga kerja. 3. Modal fisik, modal manusia. 4. Infrastruktur. 5. Teknologi. C. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi dan SDA yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. 1. Adanya keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. C. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Perencanaan adalah suatu proses penetapan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah di masa depan. Menurut Arsyad Baja 2012, terdapat 4 elemen dasar perencanaan wilayah, yaitu sebagai berikut. 1.
Merencanakan berarti memilih. 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 4. Perencanaan berorientasi ke masa depan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian perencanaan wilayah yang akan dibawakan oleh saudara Igede Supriyata. Kepada saudara Supriyata saya persilakan. Perencanaan wilayah adalah proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramaikan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat 5 sektor dalam perencanaan pembangunan wilayah, yaitu sosial, institusional, ekonomi, sumber daya fisik, dan infrastruktur fisik. Selanjutnya, pada kegiatan di tiap sektor terdapat 6 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Tahapan pertama, yaitu tahapan perencanaan, merupakan tahap pembuatan keputusan untuk melakukan perencanaan pengembangan wilayah. 2. Tahap kedua, yaitu tahap persiapan, merupakan tahap pembentukan tim yang berisi wakil dari tiap sektor. 3. Tahapan ketiga, yaitu tahapan penelitian pendahuluan, merupakan tahapan untuk mengetahui kebijakan pembangunan nasional dan wilayah, serta mengetahui data SDM dan SDA. 4. Tahap 4, yaitu tahap penelitian lapangan, merupakan tahapan mengenai data-data untuk melakukan PPW atau perencanaan pembangunan wilayah, baik melalui observasi maupun survei sistematik. 5. Tahapan kelima, yaitu tahapan penelitian lapangan tambahan, merupakan satu tahapan yang diperlukan berupa studi tambahan dan tergantung keperluan. 6. Tahap 6, yaitu tahap pelaporan, merupakan tahap setelah semua studi lengkap untuk penyusunan rencana. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan perencanaan wilayah yang akan dibawakan oleh saudari Niketut Ayu Widiawati. Untuk saudari Ayu saya persilakan. Perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari. Manfaat perencanaan wilayah yaitu sebagai berikut. 1. Menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan dan menggunakan lahan untuk masa yang akan datang. 2. Membantu pelaku ekonomi untuk memilih lokasi dan kegiatan yang perlu dikembangkan. 3. Bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan arah pertumbuhan kegiatan dan penggunaan lahan. 4. Landasan bagi rencana-rencana lain yang lebih sempit. 5. Lokasi itu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bidang-bidang yang tercakup dalam perencanaan wilayah, yaitu sebagai berikut. 1. Subbidang perencanaan sosial ekonomi wilayah, meliputi sosial ekonomi wilayah secara umum, sosial ekonomi perkotaan, dan sosial ekonomi pedesaan. 2. Subbidang perencanaan, tata ruang atau tata guna lahan dapat dirinci atas tata ruang tingkat nasional, tata ruang tingkat provinsi, tata ruang tingkat kabupaten atau kota, dan tata ruang tingkat kecamatan. 3. Subbidang perencanaan khusus, meliputi perencanaan lingkungan, permukiman, dan transportasi. 4. Subbidang perencanaan proyek, seperti perencanaan lokasi, proyek untuk pasar, kemudian pendidikan, rumah sakit, estati, dan lokasi pertanian. D. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. 1. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Konflik antar sektor, misalnya antar sektor kehutanan dan pertambangan, antar sektor kehutanan dan perkebunan, atau antar sektor pertanian dan pengembangan prasarana wilayah. 2. Terjadi ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang. Keselarasan ini maksudnya antara kepentingan manusia dalam
pembangunan dan daya dukung lingkungan atau pada suatu wilayah. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Penyimpangan ini terjadi akibat tidak konsisten dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat harus dilibatkan dalam penataan ruang. Berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat, permasalahan dalam pemanfaatan ruang tentu saja menimbulkan berbagai dampak, yaitu sebagai berikut: A. Kerusakan lingkungan, B. Ketimpangan wilayah, C. Kesenjangan sosial ekonomi, D. Konversi lahan. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.